Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Izinkan kami yang baru ikut tadi malam sudah didaulat untuk membacakan, jadi kami berusaha untuk belajar seperti yang tadi malam kami ikutin untuk membacakan buku bijak tanggal 15. Bapak, Ibu, teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita awali dari lembar-lembar yang awal tentang jadi orang bijak. Pemimpin hebat belum tentu bijak, tetapi pemimpin bijak itu pastilah hebat. Bagaimanakah ciri-ciri pemimpin yang bijak itu? Bapak Ibu, untuk menjadi pemimpin yang bijak, di sini kita perlu memikirkan bahwa kita itu nanti akan berlari dengan tujuan. Jadi kita mau cepat sampai kepada tujuan, kita berlari, tetapi kita juga harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang mana tidak bertinju dengan sembarangan. Artinya kita mempunyai sasaran atau tujuan yang jelas. Selalu melatih diri, belajar dan belajar lagi tentang kepemimpinan setiap hari. Bapak, Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, kemudian kita mesti menjaga stamina. Jangan sampai kita seperti Coca-Cola yang dikocok, kemudian mengeluarkan energi yang banyak dan habis stamina, kira-kira seperti itu. Cara menjaga stamina itu ada beberapa hal, diantaranya adalah kita mesti mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan itu kita menyadari bahwa Tuhanlah yang akan memberi kekuatan kepada kita, kemampuan kita untuk mencapai kepada tujuan itu. Selanjutnya kita juga mendoakan goal yang kita jadikan tujuan, juga strategi dan kerja tim. Cara menjaga stamina selanjutnya kita juga harus mendoakan leader-leader kita. Juga percaya kepada perusahaan. Dan tentu kita juga mempercayai dengan sistem, percaya terhadap leader, juga ikutin prosedur. Sebagaimana tahapan-tahapan yang kita telah diajari oleh leader-leader kita. Dan selanjutnya, kita tentu harus komitmen. Apa yang diajarkan oleh leader kita ini harus komitmen. Dan persistence. Yang selanjutnya adalah nempel. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus nempel? Kenapa kita harus komitmen? Karena masa depan kita adalah misteri. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak mudah males, tidak mudah kesel, dan juga tidak bosan. Artinya Bapak Ibu teman-teman semua, pemimpin yang fokus terhadap goal itu
seperti orang bermain bola. Apabila kita menggiring bola, kita harus melihat teman yang ada di ujung tombak, yang ada di sisi tengah, sisi kiri, sisi kanan. Kalaupun bola itu bisa bawa sampai ke tempat lawan dan kita gol, maka kita akan meraih satu gol, yaitu kesuksesan. Gol pertama sudah kita capai. Gol, yes, 3 orang sudah kita capai. Apakah sudah cukup? Belum. Kita harus tetap bekerja keras, tidak menunda-nunda, karena apa? Permainan akan terus dilanjutkan. Kita akan terus belajar untuk mencapai gol-gol berikutnya. Pada hari ini, kita mari melihat pada buku bijak panduan yang pada halaman tanggal 15. Sehingga kita untuk mencapai gol demi gol tadi, maka kita harus menghadapi semua masalah, menghadapi tantangan untuk memperoleh, untuk meraih gol-gol yang berikut, mendalami sistem-sistem yang berikutnya, mempelajari tentang semua yang harus kita pahami tentang IT, tentang bagaimana kita mengajak orang dan semuanya, maka kita harus memberikan jawaban-jawaban yang ramah. Kemarahan menjadi reda. Jawaban yang pedas membangkitkan amarah. Kata-kata bijak membuat pengetahuan enak. Hilang suaranya ya, Pak. Kemiut. Suaranya hilang. Tuhan melihat semua yang terjadi di segala tempat. Ia memperhatikan semua yang baik dan juga memperhatikan yang jahat. Kata-kata yang baik itu menambah semangat. Kata-kata yang bijak menambah semangat. Sedangkan kata-kata yang menyakitkan itu melemahkan hasrat, menghilangkan semangat, dan menghilangkan goal dan tujuan yang sudah kita. Orang bodoh itu meremehkan nasihat ayahnya. Orang yang bijak mengindahkan teguran dan nasihat. Di rumah orang baik ada banyak harta. Kekayaan orang jahat lenyap oleh bencana. Kata-kata orang bijaksana penuh dengan pengetahuan, sedangkan tapi pikiran orang bodoh tidaklah demikian. Tuhan menerima doa orang baik, tapi ia membenci persembahan orang-orang jahat. Tuhan membenci cara hidup orang durhaka, tetapi ia mengasihi orang yang berusaha melakukan kehendak. Orang yang melakukan yang jahat akan disiksa, orang yang tak mau ditegur akan mati. Tuhan tahu dunia orang mati dan seluk-beluknya. Mana mungkin pikiran manusia disembunyikan dari Dia. Orang yang suka menghina tidak suka ditegur. Orang yang enggan meminta nasihat dari orang yang bijaksana. Hati yang gembira membuat kita berseri-seri. Hati yang sedih mematahkan semangat. Orang bijaksana mencari pengetahuan, tetapi orang bodoh sibuk dengan kebodohannya. Orang muram harus terus berjuang dalam hidupnya,
tapi orang yang periang selalu bahagia. Lebih baik sedikit harta, tapi disertai takut kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, daripada banyak harta, tapi disertai kecemasan, kegundahan, dan kegalauan hidupnya. Lebih baik makan sayur, tapi disertai cinta kasih, daripada makan daging lezat, tapi disertai kebencian dan iri dengki. Orang yang cepat marah menimbulkan pertengkaran. Orang yang sabar membawa perdamaian. Orang malas akan selalu mengalami kesukaran. Orang jujur tidak menemui kesulitan. Anak yang bijaksana menyenangkan hati ayahnya. Anak yang bodoh Sinyal, Pak, sinyal. Suaranya hilang ya, Bapak Ibu? Hilang suaranya. Hilang. Karena Pak Mansur ini dari Papua ya, lokasi terjauh di timur, Bapak Ibu sekalian. Nah, kayaknya hilang. Terlempar kayaknya. Ya, baik. Sambil nanti masuk Izin lagi ikut mungkin. Pak Nandang, padahal Silakan. di timur nanti mulai ya, sebentar lagi ya di timur juga ya. Ya, setengah 6. Setengah 6 di kita. Duh, kemana? Tadi kita lanjutkan saja dulu bacanya mungkin oleh saya. Lebih Ya, baik silakan, Pak makan sayur tapi disertai cinta kasih daripada makan daging lezat tapi disertai kebencian. Gitu ya. Orang yang cepat marah menimbulkan pertengkaran, orang yang sabar membawa perdamaian. Orang yang malas akan mengalami kesukaran. Orang jujur tidak menemui kesulitan. Nah, kalau kita menjadi orang malas pasti akan menemui kesukaran-kesukaran. Ya, karena yang malas itu biasanya kan orangnya ingin instan, segala gampang. Nah, suatu saat nanti dia tidak mandiri, maka akan menemui kesukaran ketika ada pekerjaan, ada perbuatan yang harus dia lakukan. Orang jujur tidak menemui kesulitan. Beda dengan orang jujur. Saya lanjut. Anak yang bijaksana menyenangkan hati ayahnya, anak yang bodoh tidak menghargai ibunya. Kebodohan adalah kesenangan orang bebal, orang bijaksana hidup lurus. Rencana gagal jika tidak disertai pertimbangan, rencana berhasil jika banyak yang memberi nasihat. Kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya mendatangkan sukacita. Nah, ini ya. Jadi ada kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya. Artinya dengan janji kita, dengan ada on time, ada in time kita. Nah, maka semuanya itu akan mendatangkan sukacita. Begitu ya. Jadi kalau Pak Basri itu mengajarkan kepada in time itu untuk diri kita ya, in time. Jadi in time itu datang sebelum dimulai, sebelum acara dimulai gitu. Kalau kita berjanji datang sebelum acara dimulai, itu dinamakan in time. Kalau on time itu berarti pas. Nah, on time juga tidak apa-apa. Tetapi yang lebih baik itu adalah in time dalam segala hal. Nah, kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya mendatangkan sukacita. Orang bijaksana mengikuti jalan mendaki yang menuju kehidupan, bukan jalan menurun yang menuju kematian. Tuhan akan merobohkan rumah orang yang tinggi hati, tetapi tanah milik seorang janda ia lindungi. Tuhan benci pada rencana yang jahat, tetapi kata-kata yang baik menyenangkan hati.
Siapa mencari keuntungan yang tidak halal, menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa membenci uang sogok akan hidup bahagia. Orang baik mempertimbangkan kata-katanya, orang jahat mengucapkan hal-hal yang keji. Nah, ini beberapa kalimat di sini adalah dua sifat atau dua kelakuan yang saling berlawanan, gitu ya. Pertama tadi Tuhan membenci pada rencana yang jahat, tetapi kata-kata yang baik menyenangkan hatinya. Artinya ada perbuatan jahat, ada perbuatan baik, itu hasilnya berbeda. Yang pertama dia akan dibenci, gitu ya. Sedangkan yang kedua akan menyenangkan hati. Siapa mencari keuntungan yang tidak halal, menghancurkan keluarganya sendiri. Ya, kalau keuntungan didapatkan dengan jalan yang curang, dengan yang tidak halal, maka itu sebetulnya adalah akan menghancurkan sendiri. Bahkan disebut di sini disebutnya menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa yang membenci uang sogok akan hidup bahagia. Nah, orang baik mempertimbangkan kata-katanya. Orang jahat mengucapkan hal-hal yang keji. Nah, kalau orang baik mah ketika dia berucap berkata itu dia selalu mempertimbangkan dulu hatinya, gitu ya. Jadi kata-katanya itu dipikirkan dulu apa yang akan diucapkan. Karena kita ketahui kepala itu ada di atas, mata itu ada di depan, mulut itu di bawah, gitu ya. Ketika kita akan berucap maka dipikirkan dulu oleh pikiran kita, seperti itu. Nah, jadi kata-kata yang diucapkan tepat pada meletakkan siapa yang Tuhan benci pada rencana yang jahat, tetapi kata-kata yang baik menyenangkan hatinya. Siapa yang mencari keuntungan yang tidak halal menghancurkan keluarganya sendiri. Ini sudah tadi ya. Siapa yang membenci uang sogok akan hidup bahagia. Orang baik mempertimbangkan kata-katanya. Oh, yang ini ya. Orang baik mempertimbangkan kata-katanya, sedangkan orang jahat mengucapkan hal-hal yang keji. Tuhan mendengarkan apabila orang baik berdoa, tetapi ia tidak mengindahkan orang yang durhaka. Nah, jadi di sini juga kalau doa orang yang baik itu akan didengar oleh Allah, gitu ya, oleh Tuhan kita. Tapi dia tidak mengindahkan orang-orang yang durhaka. Ya, orang durhaka itu kan tertolak ya doanya itu. Doanya maka kita sangat jangan sampai kita berbuat durhaka, karena orang-orang yang durhaka itu doanya akan ditolak. Tetapi kalau orang-orang yang baik, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya. Baik, wajah gembira meriangkan hati. Berita yang baik menyegarkan jiwa. Mohon maaf Pak Mansur terlempar ya tadi. Dilanjut Bapak, tadi di warung ternyata data habis, sekarang udah sambung dengan WiFi, tapi dilanjut nanti saya yang lainnya lagi. Oke, baik. Monggo dilanjut. Ya, terima kasih. Sedikit lagi ya. Wajah gembira meriangkan hati, berita yang baik menyegarkan jiwa. Orang yang mengindahkan teguran tergolong orang bijaksana. Jadi kalau kita ada yang menegur, kemudian kita mengindahkannya, kita menerimanya teguran, maka itu adalah termasuk orang yang bijaksana. Nah, di sini kita belajar ya, belajar dengan bijak. Di sini kita akan menjadi ketika ada orang yang menegur kita, maka mengindahkan katanya, itu adalah termasuk orang yang bijaksana. Orang yang tidak mau dinasehati tidak menghargai diri sendiri. Orang yang mau menerima teguran menjadi berbudi. Nah, ini diperkuat lagi di kalimat yang ini. Orang yang tidak mau dinasehati tidak menghargai dirinya. Jadi kalau ada orang yang diberikan nasihat, dia menolaknya, itu sebetulnya dia tidak menghargai dirinya sendiri. Sedangkan orang yang mau menerima teguran, maka dia akan menjadi orang yang berbudi. Dan terakhir, takut akan Tuhan adalah dasar pendidikan yang baik, kehormatan didahului oleh kerendahan hati. Nah, itu mungkin Bapak Ibu di hari yang ke-15 ya kita bacakan. Saya menyambung dari apa yang tadi dibacakan oleh Bapak Mansur ya, Pak Mansur Timur, karena dari Papua.
Silakan Pak Mansur terlebih dahulu mungkin disampaikan, mungkin ada ringkasan atau bahasan dari apa yang telah dibacakan. Kalau ada ya, kalau tidak mungkin nanti bisa disampaikan oleh semua kita yang hadir di sini. Mangga Pak Mansur. Terima kasih. Lanjut saja. Nanti kami penutup doanya saja, monggo dilanjutkan. Oke, ya makasih. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya pembacaan buku bijak di harian ke-15 telah kita lakukan. Hari ini di hari yang ke-15, artinya tak terasa ya setengah bulan sudah kita lewati di bulan Agustus. Dan sebentar lagi kita bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya. Besok ya tanggal 17 Agustus. Nah, dengan semangat 17 Agustus kita bersama-sama kita bangun bisnis kita, KLPI kita. Semoga semuanya mendapatkan kesuksesan Bapak Ibu sekalian. Dan yang terpenting dengan buku bijak ini, kita akan menjadikan orang-orang yang senantiasa ketika mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan sebijaksananya. Alhamdulillah. Di sini ada saya nampak nih ada Pak Denny Sambuaga dari Lampung, Pak. Selamat sore Bapak Denny. Pak Denny ya. Selamat sore Pak Dadang. Ya, oke. Bapak itu sebagai seorang pendidik ya, seorang guru, mungkin Bapak tadi menyimak apa yang saya sampaikan, ada yang kalimat yang ditanggapi Pak. Boleh Pak nyampaikan tentang buku bijak yang hari ke-15. Ya, Pak. Kalau saya menyimak bisnis kita ini kan sebenarnya kalau menurut bisnis pikiran dan bisnis hati. Kalau pikiran hati tidak tersentuh, maka bisa saja ibarat barang bisa mental. Nah, ada beberapa kalimat yang dibacakan oleh Pak Dadang, yaitu orang yang tidak mau terima teguran ya adalah orang yang sulit juga kita atur. Apapun yang kita sampaikan kepada mereka, mereka seringkali memberikan alasan atau 1000 alasan jauh lebih banyak daripada apa yang kita sampaikan. Itulah yang kadang-kala karakteristik orang yang tidak mau diajak bicara atau orang yang tidak mau diajak berkomunikasi. Sehingga dampaknya, eksesnya, mereka pasti nggak mau terima teguran. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu ke mereka, seringkali mereka ya ada istilah jauh lebih pintar. Seperti Pak Basri suka bilang, dia mungkin nggak tahu tapi sok tahu, dikasih tahu nggak mau tahu, bahkan dia jauh lebih tahu daripada kita yang sudah ada di dalamnya. Jadi dengan adanya buku bijak, kita semakin lebih memahami apa yang harus kita lakukan ke depan. Siapapun yang saya jumpai, saya selalu ingat harus TST. Bagaimanapun harus TST. Karena dengan tidak TST, kita bisa terbawa arus. Tanggapilah orang bodoh menurut kebodohannya. Jadi jangan kita hanyut menurut kebodohan mereka. Karena apa yang mereka sampaikan itu adalah hak mereka. Kita hanya sampaikan apa yang menjadi tupoksi atau proporsi kita, bahwa PT KLPI memberikan yang terbaik. Silakan Anda simak, silakan Anda terima kalau Anda mau menerimanya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya Pak Dadang. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Denny ya, lebih menguatkan kita sekalian. Betul. Jadi diingatkan juga ini semuanya untuk kita ya, untuk saya. Jadi apa yang diucapkan itu adalah ucapan saya, ucapan kita. Apa yang dilakukan itu adalah lakukan kita. Ketika kita bijaksana itu adalah kita ya. Ketika kita salah itu juga adalah kita yang harus diperbaiki tentunya. Jadi TST, tahu diri, sadar diri, dan tahan diri itu memang menjadi kita yang lakukan ya seperti itu. Jadi di sini ini kita mendapatkan berbagai pelajaran dari TST, kemudian ada APBN kan, ambil yang positif, buang yang negatifnya, kemudian juga kita JBJM, jangan berharap, jangan berharap, jangan apa menuntut ya, jangan berharap, jangan menuntut. Nah itu termasuk satu lagi apa ya. Nah ini setiap hari kita dapat, maka aplikasikan di dalam
kehidupan kita, aplikasikan dalam bisnis kita, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin dari yang lain masih ada. Kita dibatasi waktu sampai jam 17.30, karena 17.30 itu nyambung ya kalau di Kuliah Timur itu dengan Zoom presentasi, seperti itu. Kami persilakan kalau mungkin ada, nanti jam 17.25 akan ditutup saja. Mangga, Bapak Ibu, di sini ada selain Pak Denny, ada Pak Aprizal Zap, ya, Aprizal. Siapa Pak Aprizal? Saya baru bisa berkenalan, Pak. Pak Aprizal yang dari mana ya? Padang Pak, Bu Nurali kalau nggak salah itu. Oh iya, Padang ya. Iya Pak. Saya dari Padang Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi. saya terlambat masuk ini Pak tadi. Oh betul ya. Nggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Ya, tapi pagi saya terus mengikuti Pak. Oke ya, terima kasih Pak. Jadi Ya Pak, sama. pagi mengikuti, kalau sore itu ada waktu boleh Pak. Tidak dilarang. Pas kalau ada kesempatan aja Pak. Iya betul. Terima kasih Pak. Kalau Pak Mansur Timur tadi menyebutnya selamat malam karena di sana sudah malam ya Pak ya. Di sana itu sudah malam ya. Di sini kami masih sore hari ya, seperti itu. Pak Aprizal ada yang disampaikan Pak atau cukup kita menyapa saja? Cukup Pak. Oke, nih saya lihat lagi ada siapa ya? Pak Yayat Tasik. Pak Yayat sedang menyimak atau sedang masih di sekolah Pak? Ini Pak. Ya. Boleh Pak kalau menambahkan Pak. Biasanya Bapak itu memberikan kenyamanan, kedamaian. Wah, Bapak enggak. Saya masih belajar. Ya, makanya sama-sama. gabung dengan Pencerahan KLPI ya Pak. Pak Nanang. Iya, pencerahan. Gimana Terima Pak kasih Yayat? Pak. Ya, ini sharing saja Pak. Apa yang diucapkan itu sebetulnya menguatkan diri sendiri gitu kan. Ya, betul. Itu apa yang dilakukan, dikatakan yang baik-baik insya Allah jadi karakter gitu kan. Itulah harapannya gitu. Ini banyak orang-orang hebat, Pak Denny, apalagi tadi Pak Mansur. Pagi itu waduh. Betul mereka itu sudah apa istilahnya punya pengalaman segudang kemudian menyampaikannya kepada kita. Sedikit saja Pak, memang kalau bicara tentang KLPI ini saya pribadi sebuah hikmah gitu. Patut bersyukur kita dipertemukan gitu. Allah takdirkan ya baru 1,5 bulan lah gitu saya. Mengapa tidak dari dulu? Tapi kan itu memang sebuah kenyataan. Tapi kita tidak mungkiri bahwa apa yang kita lakukan dengan berbagai macam lebih dari 6, 7, 8 gitu Pak ya pengalaman kita. Tapi ada baiknya apa yang kita lakukan itu sebuah pengalaman. Tapi bukan hanya sebagai pembelajaran pengalaman, tapi harus dipertanggungjawabkan gitu kan. Soalnya ada gitu kan hal-hal yang mungkin masih tersisa. Dan ternyata kita pun mungkin semua itu gitu arahnya kalau misalnya sekarang muncul di lapangan gitu kan kaitan dengan masa lalu gitu kan gerbong-gerbong masa lalu gitu kan saya sering bergurau sama teman kembalilah kepada jalan yang benar gitu. Dan ternyata Pak di lapangan memang tidak menutup kemungkinan maaf untuk di mitra KLPI pun itu masih ada yang mungkin duduk di 2 kaki gitu kan atau 3 kaki gitu. Nah itu barangkali kembali kepada kita kalau misalnya kita memahami itu kan dari tahu paham gitu kan. Kemudian aplikasinya gimana tentang KLPI coba banding-banding kalau bisa yang lainnya ya katakanlah simpel dulu gitu supaya dalam hal-hal tertentu di lapangan itu kita tidak apa istilahnya pikirannya tidak fokus gitu kan. Tapi insya Allah rekan-rekan yang di KLPI yang jadi HK itu sudah satu barisan itu yang diharapkan. Karena saya pikir di sini memang ini harus jadi teamwork gitu. HK khususnya satu visi, misi, hatinya sama gitu. Walaupun tidak menuntut kemungkinan gitu kan. Kita pun masih lemah untuk menghadapi kondisi di lapangan. Saya melihatnya begini Pak, contoh gitu kan. Kita di satu sisi kita menganggap bahwa itu sudah mobilnya
katakanlah sebuah kendaraan yang bagus gitu. Atau seorang dokter lah gitu. Saya sering mengilustrasikan seorang dokter gitu. Ini obatnya bagus tapi dikasih obat pasien itu tidak mau gitu kan. Kenapa? Satu pertanyaan. Itu ibaratkan kita sosialisasi ke masyarakat. Kenapa tidak mau ibarat dokter ngasih obat, obatnya bagus gitu. Apakah harus manis terus gitu kan? Apakah itu mereka mungkin perlu digali. Gitu. Tentunya kita di sini saya sering merenung dulu gitu kan apa yang dilakukan gitu kan. Evaluasi diri lah. Apakah sampai mana kemampuan saya untuk bersosialisasi, di mana kelemahan. Kalau yang menerima, mengapa menerima itu kan jadi catatan. Mengapa menolak gitu kan. Itu juga jadi catatan. Nah, saya mencoba 4P Pak, saya untuk sosialisasi ini untuk masalah teknis Pak. Mungkin nanti pun rekan-rekan lebih dari itu mungkin. 4 apa Saya Pak? kadang 4T? 4P, P4 gitu Pak. Oh ya. P4 yang pertama, kalau misalnya saya bertemu dengan calon mitra, kita tahu kan sering tahu, dia itu sebetulnya secara finansial masih butuh Pak ya. Secara finansial masih butuh, yakin. Dia punya anaknya kecil, tidak punya penghasilan tetap. Tapi mengapa mereka tidak menerima? Jadi mereka seolah tidak butuh, tidak membeli. Kalau pembeli itu kan, yang membeli itu karena dia butuh kan. Betul. Oh setelah saya tanya, setelah lihat ternyata memang masalah dia itu tidak tahu dia punya masalah gitu kan. Bahasa lainnya kan I don't know what I don't know gitu. Tidak tahu permasalahan dia itu, tidak tahu. Tidak dinyatakan padahal 1 tahun, 2 tahun ke depan itu dia punya masalah. Tapi sekarang tidak dikemukakan sehingga dia biasa-biasa saja. Tidak nyerobot seperti halnya katakanlah pembeli membeli barang gitu kan. Nah itu pun barangkali dari awal saya mencoba kalau dalam sosialisasi ada istilahnya penggalian potensi gitu. Jadi tidak langsung pada materi tapi nanya dulu pekerjaannya, masalahnya. Itu aja supaya dia jelas bahwa dia tuh punya masalah dan harus butuh terhadap apa yang menyangkut program KLPI gitu kan. Kemudian kalau misalnya selanjutnya tentang pembahasan dan pembahasan pun saya membatasi pada hal yang sederhana gitu kan. Tidak sederhana dalam arti ya 50 aja. Nanti kesananya kita pun kan artinya pengembangannya gitu. Kalau diibaratkan saya masuk kebun, ada rumput saya ambil gitu. Tapi pohon besar pun kita coba tumbangkan gitu. Pohon besar dalam arti ya yang menyangkut organisasi, instansi gitu kan. Saya data itu kan. Ini jaringan-jaringan organisasi keagamaan termasuk partai pun itu jadi sasaran. Itu katakanlah saya anggap sebagai istilahnya apa pohon besar gitu kan. Saya kadang membayangkan kalau dia pengurus koperasi misalnya di sini ada yang 4.000 Pak, seorang kode misalnya, bahkan ada yang 6.000. Kalau tumbang pengurusnya dengan KLPI itu dengan sendirinya. Jadi sambil jalan berpikir apa nih strategi-strategi jangan sampai kita mau menebang pohon besar itu kita kalah duluan kalau tidak dipelajari dari awal. Itu barangkali satu hal yang apa istilahnya mungkin berbeda gitu kan rekan-rekan bapak-bapak ibu-ibu strateginya hal-hal yang begitu. Tapi malam saja maaf dia itu sebetulnya anti pada masalah jaringan-jaringan. Dia itu pengusaha gitu. Tapi dikatakan 50.000 saja ternyata dia langsung gitu kan. Jadi seolah sepele gitu, disepelekan. Nah, baru setelah itu dikembangkan ini yang lain-lainnya. Kalau langsung mentok, langsung begitu, saya juga asalnya begitu. Langsung berebet, bahas semuanya, tidak berangkat dari kemampuan berpikir mereka, apalagi ini barang baru, Pak. Ini barang baru, kata bagi mereka. Gitu. Untuk, saya anggap bukan kita mengecilkan mereka. Saya anggap mereka itu kelas 1. Gitu. Kelas 1 kalau di sekolah, kelas 1 SD. Belajar dululah tentang penjumlahan dan pengurangan. Perkaliannya nanti gitu artinya. Jadi yang bisa dipahami, bisa diterima. Selanjutnya dalam pertemuan itu nanti ada istilah pengembangan dan penguatan. Itu barangkali Pak hal-hal yang ini yang jelas bahwa bersyukur sekali lagi kita harus patut bersyukur kita bergabung di KLPI, kebersamaan, teamwork yang kuat. Saya udah 3 kali Pak menelepon dari Majalengka, misal barusan dari Pak Darmawan lagi di Majalengka ya. Berangkat Pak di Ciamis itu telepon. Ada yang sambil gitu saling apa Pak? Saling membantu gitu. Oleh karena kepada rekan juga kalau misalnya ada mitranya di daerah itu tapi jaringannya
di Jawa Tengah, misalnya di Singaparna kan ada yang dari Jawa Tengah Pak, nelpon kepada saya. Nah barangkali insya Allah lah rekan-rekan sama bahwa di satu sisi kita menguatkan single fighter kita, jaringan kita kan, di satu sisi kita pun adalah nilai-nilai kebersamaan. Yang terakhir mudah-mudahan simbol sekarang Agustus bendera di mana-mana, di tiap RT, kecamatan, KLPU pun seperti itu Pak. Amin, amin. Sekarang kan bendera di mana-mana, nanti benderanya KLPI Pak. Iya. Itu saja barangkali. Mohon doanya. Mohon maaf Pak Nanang Iya. atas segala kekurangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayat. Banyak sekali yang dapat kami ambil ya dari apa-apa yang disampaikan. Berikut pengalaman-pengalaman juga di lapangan berkaitan dengan bisnis kita KLPI ya diaplikasikan dalam keseharian kita. Karena kalau kita sudah jadi habit itu kan, di kebiasaan itu kan jadi habit ya, kebiasaan itu, maka dimanapun kita berada ya kita tidak ada salahnya kita menyampaikan tentang KLP kita. Cuman tadi saya tidak sempat mencatat Pak yang 4P-nya itu ya. 4P-nya itu. Penggalian potensi Pak. Pokoknya ada, nggak tahu ya, ada finansial, itu mah ada teknis lah, teknis di lapangan. teknis ya Pak. Nah, tapi yang saya patut ambil juga tadi Bapak menyampaikan kita ini harus epadir ya, jadi evaluasi diri. Jadi ketika ada member atau calon member yang kita menerima itu dan ada juga yang menolak, itu bagaimana itu? Jadi pertanyaan itu bagaimana? Jadi evaluasi oleh kita. Nah, setiap hari kita ada evaluasinya seperti itu. Jadi kita saling mengingatkan. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Masih ada waktu, tapi saya lihat dulu ke chat ya. Tadi ada yang chat, mungkin ada yang penting yang disampaikan. Nah, ini yang pertama dari Pak Hidayatus Salam. Mohon maaf tidak bisa mengikuti karena lagi ada acara izin keluar Zoom. Oke, ya. Oh, tadi sudah dijawab untuk saya ya. Mangga Pak Hidayat ya, terima kasih. Kemudian dari Bu Juju di Demak. Assalamualaikum, maaf Bapak Ibu saya simak dulu ya. Masih ada kegiatan juga. Oke, terima kasih Bu Juju. Mas Agus jangan, dari Pak Sunoto ini, Mas Agus jangan segan menghubungi Pak Sun karena dengan kesibukannya Bunda Juju. Ya, ini nomornya dikasih dari Pak Sunoto 082244682097. Nah itu ya Pak Agus di Riau, Pak Agus yang di Riau. Nah ini ada Pak Sun. Pak Sun itu di mana Pak? Demak ya, di Demak. Yang Demak Bapak, di Demak. Bunda Eni satu kabupaten dengan Bu Suci. Ya, betul. Oke. Pak Nanang besok Sabtu 17 Agustus jam kita tetap berjalan Pak Nanang. Kalau saya boleh mangga Bapak Ibu kita adakan aja ya. Adakan aja ya. Mungkin ada yang kegiatan juga sore hari bisa mampir ya. Bisa mampir. Tuh, tanggal 17 atau nanti diinformasikan lagi ya kalau ada perubahan ya Bunda ini. Kemudian nambah satu nih dari Pak Denny. Apanya Pak yang nambah satu? Boleh Pak? Ya nambah satu ini Pak. Buka dosa ini. Ya Pak. Ini dengan buku bijak aku perhatikan tadi, aku sering kebablas juga ini. Buku bijak tadi tanggal 15 di alinea pertama Pak, di kalimat pertama. Dengan jawaban yang ramah, kemarahan menjadi reda. Jawaban yang pedas membangkitkan amarah. Ini Pak berorientasi daripada niat baik kita sebenarnya kita mau sampaikan kepada mereka. Tapi seringkali belum kita sampaikan, mereka sudah keduluan menuduh dan menganggap kita ini tipu-tipu dan sebagainya. Sehingga secara psikologis, emosi juga seringkali muncul Pak untuk menegaskan bahwa kita sebenarnya sinyalnya ke bawah.
Udah hilang ya? Sama Bapak Ibu semuanya? Sama ya? Oke. Ya, tapi intinya tadi Pak Denny menanggapi di kalimat pertama di buku bijak tanggal 15 ini, yaitu tentang dengan jawaban yang ramah, kemarahan menjadi reda. Nah, jawaban yang pedas membangkitkan amarah. Nah, ini dari sifat TST kita juga ya, TST kita dengan buku bijak ini. Lebih lengkapnya nanti disimak kembali dari Pak Denny ya, seperti itu. Ya, masih ada satu chat lagi mungkin yang belum saya baca dari Bunda ini. Oh, pengakuan dosa ya Pak Denny. Seperti itu. Ya mungkin Bun. Nah, ini kan untuk kita semua ya. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita masih ada sih waktu sih. Masih 5 menit lagi ke depan. Ada yang masih mau menambahkan dari Bapak Ibu sekalian ya. Di sini saya lihat siapa ya? Ada, kalau ada Bapak Arpad ini, Pak Arpad bisa berkenalan dengan kita Pak? Dari mana Pak? Pak Arpad? Atau hanya menyimak saja? Anak saya itu, Pak. Oh, Bunda Talikan? Oh Ya, ya. anak saya di Oke. tempat lain. Oh iya, Gitu, iya, Pak. iya. Kasih Bun. Ya. Bu Natalikan ada mau menambahkan Bun? Masih ada 5 menit lagi ke depan ini. Untuk 1 Tiga atau saja, 2 Pak. orang. Soalnya mau langsung ke Papua ini, Pak. Langsung ke Papua ya. Maka saya ingetin ya. Iya. Ingetin sahabat kasih. Nanti Iya, Pak. Nandang, ya. gaya banget dari Bogor langsung ke Papua. Hebat kan kita? Hebat. Keren. Keren. Hebat kita tuh Bu. Sakti ya. Sakti ya Bun. Iyalah. Sakti Sakti di Mandaraguna. KLB ini. Ya ini. Boleh 1 orang lagi saja. Siapa ya? Saya sambil ingin berkenalan juga. Kalau ada Pak Mamat Jatnika, belum berkenalannya Pak Mamat Jatnika, boleh kalau mau berkenalan Pak? Pak Mamat Jatnika, menyimak? Anandang, Mamit Jatnika anaknya Bunda. Oh iya, ya, anaknya Bunda ya. Om Mamit ngomong, Om Mamit, pengalamannya gimana ada di KLPI? Aduh, ayo atuh ah. Boleh tuh kata ibunya tuh Pak Mamit. Dan nyimak aja dulu Bun. Oh iya menyimak. siap. Oh, siap ya. Pak Satya Dharma ini Cirebon ya Pak Satya? Pak boleh Pak? Sibolga. Sibolga, ya Sibolga. Nih dari Sibolga itu Sumatera ya. Ya. Nah. Baik Pak Satya, mungkin 1 orang lagi kalau mau menambahkan atau mau memperkenalkan atau silakan apa yang akan disampaikan. Ketua HK Sibolga ini Pak Nandang. Ketua HK Sibolga ya. Ya. Oh iya Pak Denny Lowbet ya Pak, enggak sih Pak? Iya. Menyimak aja mungkin ya. Ya maaf Pak, tiba-tiba mati. Oh iya Pak Denny. Baik. Makasih Pak Denny. Satu lagi aja. Ini Pak Agus udah ya Pak Agus, Pak Aprijal. Ibu Pak Sutrisno Cirebon nih, Pak Nanang yang mana? Pak Sutrisno Cirebon. Pak Sutrisno, boleh Pak Sutrisno? Cirebon. Ya. Cirebon itu menjadi sentral sekarang ya. Mangga. Ada Pak Sutrisno? Ada Pak, ada. Boleh. Lagi baru pulang Pak ini. Itu kadang susah pas jamnya atau pas pulang kerja. Jangan kerja. Sebentar. Oke, ya. Tapi terima kasih Pak sudah mampir bisa menyimak bersama kita ya. Iya, disempet-sempetin kalau waktu ya bisa itu. Suaranya double ya Pak? Iya, kenapa ya Pak? Backsound itu terlalu besar mungkin. Kalau dekat ya.
Oke. Bapak Ibu kayaknya mah, oh ini Pak Susino gimana? Mau tambahkan Pak Susino? Sekarang menampak. Enggak, nyimak aja Pak ya. Oh nyimak aja. Oke, ya makasih ya Pak Tisno. Yuk sama-sama Pak. Baik ya Bapak Ibu, kiranya kita juga ingin berkenalan lebih banyak lagi, lebih lama lagi, akan tetapi waktu ya kita harus TST juga karena juga akan disambung di wilayah timur ya, di Papua. Oleh karena itu, maka acara Jumhaka sore hari ini, marilah kita akhiri saja dengan pembacaan doa. Untuk itu kepada Pak Mansur yang akan membacakan doa, kami persilakan. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Marilah kita menundukkan hati kita untuk menghadap Allah yang Maha Kuasa. Izinkan para tetua kami, saya untuk memimpin doa dan mohon diaminkan. Semoga Allah mengijabah doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam jumlah 5 dan tidak memerlukan korban. Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Sepatu ekonomi seperti Muslimin wa min Allahumma ja'alna auladana dzurriyyatina wa ahli baitina wa min ahli dzikrika wa min ahli ma'rifatika ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami menjadi keluarga dan anak cucu yang selalu taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah perusahaan LPI sehingga bertumbuh, sehingga berkembang, sehingga bermanfaat di negeri ini ya Rob. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah seluruh member KLPI menjadi pribadi yang sukses, tahu diri, sabar diri, pribadi yang tahan diri, sehingga bertutur bijak, sehingga bertindak bijak ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesehatan, limpahkanlah kekuatan kepada owner KLPI, kepada direktur KLPI, kepada staf dan admin KLPI, kepada para ketua HK dan anggota HK, sehingga dengan gotong royong dan bersama-sama mampu berjuang meraih visi KLPI menjadi pribadi yang kaya raya dan bijaksana. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nawir qulubana wa ilaihi ya Allah. Bi nurihi hidayatika ya Allah. Ya Fattah ya Alim. Iftah lana fil futuhil arifin. Yasir lana min kulli umuri fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami tentang urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Mansur dari Papua, dari Timur yang telah memimpin doa untuk kita sekalian. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan ilmunya yang bermanfaat gitu ya untuk dunia dan akhirat kita, dan juga diberikan rezeki yang luas, melimpah dan barokah tentunya.
serta kita dijadikan imam yang sukses. Untuk itu maka selesai sudah Jumhaka di sore hari ini. Kami haturkan terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Pak Mansur yang telah memimpin tadi pembacaan, dilanjutkan dengan pembacaan doa, Pak Yayat, Pak Denny, kemudian ada Pak Sunoto, Bu Yuli, Bunda Eni, Pak Satya Dharma, dan semuanya yang tidak saya sebutkan. Alhamdulillah di sore hari ini kita dapat bersua bersama. Untuk itu kami aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Assalamualaikum. Salam 5 pilar. Salam sehat selalu semua. Ya, boleh tampakkan kameranya Bapak Ibu. Kita di screenshot. Ya, baik. Ada Pak Nur dari Surabaya, Bunda Juju, Pak Sunoto, Pak Sutrisno Cirebon, Pak Mamas, Pak Mamit, Bunda Eni, Bu Mamah, Bu Dede, Ibu Tarigan, Pak Satya Dharma, Bu Yuli, Pak Mansur. Siapa yang belum menampakkan? Pak Agus Purwanto. Sudah ya? Ya, ada. Pak Hotmal Azmi. Oke. Ya. Pak Sunoto. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sehat.